mungkin jenengan ijai. Nggih, niki saya mulai itu ya. Namanya yang kula ketahui mawon nggih terkait apa yang pernah didahulukan. Jadi beliau ingat saya Yai Halwan murid dari beliau mendapat cerita dari Yai Marus di saat beliau pernah belajar di Watu Congol, belajar di namanya Kiai Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol yang biasa dibuat mat ziarah itu lho. Nah, kebetulan ceritanya pada waktu itu beliau lagi berziarah ke makom. Terus diingatkan sama beliau Yai Dalhar, kan pada saat itu masih satu masa, masih sama-sama sugeng. Sama Yai Dalhar diingatkan, Mahrus, sampean nang kene tawasul enggak? Yang artinya, Mahrus, kamu di sini tawasul enggak? Ditanya begitu sama dia. Terus sekalian dikasih sebuah nasihat sama beliau. Kamu kalau lagi ziarah-ziarah makam, jangan lupa juga bertawasul kepada yang kamu ziarahi. Kalau dari kamu bertawasul juga menyampaikan hajat yang kamu pingini. Maka dari situ beliau menyampaikan kalau semisal berziarah jangan lupa untuk membaca itu ya sahibah hadhil makbarah inna natawassalu bika ilallahi ta'ala fi qada'i hajati. Lalu setelah itu ditunaikan kebutuhannya apa, kebutuhan yang sedang dikerenteki gitu. Soalnya kan ya kita tahu sendiri dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahah kan ketika seorang bertawasul itu tidak ada salah-salahnya. Terus juga ketika seseorang itu bertawasul itu juga akan menjadi perantara doa kita terkabulkan, karena orang yang kita tawasul itu dianggap lebih dekat dengan Allah dan doanya lebih makbul. Seingat saya begitu dulu pas saya belajar. Terus juga orang yang telah meninggal itu satu langkah lebih dekat dengan Allah karena sudah tidak terkena taklif lagi, akhirnya bisa fokus untuk mendoakan. Nah dari situ kok menurut saya adalah sesuatu yang penting di saat kita ziarah ke makam. Tidak hanya kita membacakan Al-Fatihah, tidak hanya kita bertahlil, tidak hanya membaca Quran, tapi juga jangan lupa tawasul dan kentek di dalam hati ingin apa gitu, ingin hajat apa yang ingin kita harapkan terkabul. Barangkali orang yang kita tawasuli, misal kita lagi berziarah ke makamnya Sunan Gunung Jati, nanti ketika kita menyampaikan hajatnya bisa jadi oleh beliau itu didoakan dan itu menjadi sebabnya doa kita terkabulkan, seperti itu. Kalau masalah Niko juga yang biasanya kalau pahami dari ziarah-ziarahnya para habaib di Tarim di Hadramut, memang seperti itu. Jadi pesan-pesan beliau ketika kita berziarah ke makam para wali, ke makam para habaib, bayangkan bahwasanya mereka itu benar-benar hidup. Kita bukan sedang menziarahi batu nisan, tapi kita menziarahi orang-orang yang memang hidup tapi berpindah alam. Siap. Alhamdulillah. Nah, karena ini dari cerita niki kulo ingat satu cerita Gus, mungkin bisa kulo ceritakan. Monggo, kulo malah seneng. Gini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang dimakamkan di Ampel, mungkin jenengan sudah pernah ziarah. Habib Muhammad Al-Muhdar belum tahu. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini yang disebutkan dalam kitab-kitab habaib bahwa wajah beliau niku mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kemiripan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika masih kecil, dibawa ketika masih bayi, dibawa oleh ayah beliau Habib Ahmad Al-Muhdar. Ini saya sambil pengarang qasidah. Terus. Pengarang qasidah Sa'duna fid Dunya, Gus, Habib Ahmad Al-Muhdar. Jadi beliau ketika masih bayi dibawa oleh ayahnya ke desa, satu desa di situ, yang mana desa tersebut adalah tempat
berdakwahnya dulu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah ketika Habib Ahmad membawa putranya Habib Muhammad ke desa tersebut, pada waktu itu putranya sakit keras, tiba-tiba sakit keras, panas sampai hampir meninggal pada waktu itu. Akhirnya ayah beliau Habib Ahmad ziarah Gus, ziarah ke makamnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Iya. Nah ketika berziarah, beliau nggak baca Fatihah, nggak baca Yasin, nggak baca apa, tapi langsung ngomong, curhat sama Sahibul Makbarah. Subhanallah. Jadi beliau bilang gini Gus, Habib, ini anak saya sekarang lagi sakit, dan kami sekarang sedang ada di daerah kekuasaanmu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya bakal keluar dari golongan habaib, mau gabung sama golongan Wahabiyah. Barbar. Oke, terus. Sedikit ngancam Gus. Gila ya, lucu makanya. Akhirnya setelah itu pulang, setelah pulang ke tempatnya, alhamdulillah putranya sembuh sehat walafiat, seakan-akan nggak pernah terkena penyakit. Padahal itu ya, ke depan makom, terus nggak baca Fatihah, nggak apa, menyampaikan keluh kesah seakan-akan orang yang dihadapi itu masih hidup gitu ya. Subhanallah. Niki menurut sebagian kawan-kawan kita, ya, niki dikatakan sebagai sebuah kesyirikan menurut Jina apa Pun Gus? Ya kalau menurut saya setuju dengan ucapannya beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki yang mengatakan orang-orang seperti itu kurang pengetahuan begitu. Soalnya mereka memiliki pendapat demikian itu ya karena mereka syukur muni gitu. Maksudnya tidak melihat asal ngomong. Betul. Saya itu pengen banget bagi mereka orang-orang yang semacam Wahabi baru-baru ini, maksudnya bukan Wahabi yang dulu-dulu, orang-orang yang menjadi Wahabi karena doktrin, itu rasanya pingin banget saya bacakan kitab Mafahim Ajib Antosah itu loh Pak. Soalnya kan kitab itu betul-betul menjawab sebuah omongan-omongan mereka yang sebenarnya itu sudah pernah diomongin dulu, dan mereka nganggep ini perkara syirik, ini perkara kufur, ini perkara padahal. Dan juga dijawab pakai pendapat ulama-ulama mereka sendiri, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Betul. Jangan pasti sudah tahu lah kitab itu Mafhumnya Ajib Antosah. Nah, ya untuk saran bisa dilanjut. Ya, gimana? Bisa dilanjut atau ada tambahan dari jenengan? Bisa dilanjut ke poin setelahnya. Poin tentang tadi jenengan kayak mau menjelaskan sesuatu tadi, mungkin ada pesan atau amalan dari Bapak Harus yang mungkin bisa kita amalkan. Di antaranya yang paling saya ingat juga itu membacakan Fatihah 41 kali kepada orang yang ingin kita kehendaki baik, di antaranya kepada anak, di antaranya kepada orang yang sulit diatur, itu dibacakan Fatihah 41 kali yang ditujukan kepada orang itu. Soalnya pembacaan doa 41 kali Fatihah itu ya sering beliau sampaikan, juga sering orang tua saya sampaikan terkait itu. Terus kalau orang yang mencintai seorang gimana Gus? Bisa nggak? Jangan bilang kepada saya buat jomblo nih. Wah ini penghinaan jomblo ini. Itu Lora, ya itu diantaranya apa yang saya ketahui dari beliau 41 itu. Tapi yang paling sering, jadi 41 kali dibaca dengan niat apa Gus? Ya, dengan niat kalau pada saat itu beliau ketika anak nakal gitu, ketika anak nakal atau ingin anaknya segera berubah, atau istri nakal. Oh iya itu betul itu. Nah yaitu
salah satu caranya gitu. Tapi yang paling sering beliau sampaikan di saat disambati oleh orang-orang, di saat orang-orang berkeluh kesah kepada beliau, sarannya beliau satu, banyak-banyak membaca sholawat. Banyak-banyak membaca sholawat, dirutinkan satu hari 1000 kali atau bagaimana. Dan pernah pada saat itu ada santri beliau pernah bertanya, Mbak Mahrus, Nun Sewu, kenapa sih jenengan setiap kali diberi keluh kesah sama orang-orang, jawabannya jenengan selalu saja baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat. Apa nggak ada yang lain gitu? Nah ternyata ya setelah diselidiki dan jawabannya beliau pada saat itu ya seingat saya, ya seperti yang ada dalam kitab-kitab bahwa sholawat, di saat kita membaca sholawat satu, itu akan dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmat yang diberikan oleh Allah itu tidak sebanding dengan amalan yang kita lakukan seumur hidup, bahasanya begitu. Karena rahmat yang diberikan Allah itu pemberian rahmat dengan ketuhanannya beliau, rububiyahnya beliau. Sementara rububiyahnya beliau tidak ada yang yang menandingi gitu. Akhirnya ya wajar kalau semisal beliau menyarankan kepada siapa saja yang memiliki masalah, yang memiliki kebutuhan apa-apa, itu dianjurkan untuk membaca sholawat. Soalnya kan ya tahu sendiri yang namanya rahmat Allah itu lebih dari sekedar menjawab permasalahan kita, lebih dari sekedar menjawab penunaian hajat kita. Jadi ya sesuatu yang sering sekali beliau sampaikan itu. Orang tua saya juga begitu, ketika dimintai dikeluh kesah oleh orang-orang, jawabannya orang tua saya ya mengikut kepada dawuhnya Mbak Mahrus untuk sering-sering membaca sholawat. Karena kan ya itu seorang yang seperti yang saya bilang tadi, seorang yang membaca sholawat satu kali itu akan dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmat itu sudah untuk sirotnya gue apa ada salawat khusus dari Mbak Mahrus? Yang saya tahu itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Tapi ya sebagian orang semacam pokoknya syukur sholawat gitu, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, seperti itu. Yang jelas ya perkara yang menurut agama sudah bisa disebut sholawat, seperti itu. Terus Masya Allah, Gus. Terus juga beliau lagi menyampaikan agar kita membaca sholawat fatih. Sholawat fatih kan, sholawat fatih para netizen semuanya. Kalau jenengan sudah pasti semerap lah. Sholawat fatih itu dibaca agar seorang mendapat futuh dari Allah gitu. Soalnya beliau sendiri, Mbak Mahrus sendiri kan dulu juga dibilang dapat futuh